Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat warahmatullahi kita wabarakatuh. semuanya. Untuk sahabat Charlie dimanapun berada, ini kebetulan lagi di luar studio, jadi kebetulan waktu juga mendesak untuk bisa wawancara terhadap Gus Naim selaku ahli hukum daripada Gus Tom pada sidang pra-peradilan terkait kasus Makam Winongan. Nah, tentunya juga kita ingin melihat atau mendengar bagaimana pendapat beliau ataupun hasil daripada sidang pra-peradilan kemarin dan kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil dalam persiapan sidang gelar perkara yang akan datang. Mungkin Gus Naim bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang sidang pra-peradilan, Gus. Monggo, Gus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Meskipun dalam kondisi saat ini yang kurang baik, tapi kita harus tetap semangat. Yang namanya perjuangan tidak boleh berhenti di situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudaraku, rekan-rekan media, seperjuangan, dan khusus dan umumnya adalah untuk warga bangsa Indonesia ini. Jadi kemarin kita sudah melakukan sidang pra-peradilan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan pengambilan keputusan oleh Hakim Tunggal Hidayat Sarjana. Jadi memang hasil kemarin yang terakhir itu kita sangat kecewa, sedih. Akan tapi bagaimanapun kita tetap akan menghormati putusan Hakim yang mulia. Tuh. Nah, dari hasil kemarin sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan. Ya, kalau menurut saya pribadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Pertama, dari hasil putusan itu kalau kita bisa protes sebenarnya itu, ya kan? Dari materi sidang tentang sah dan tidaknya penangkapan dan penahanan Gus Tom itu yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, itu banyak hal sebenarnya, dan itu juga terbukti waktu di sidang hari Jumat, ya, ketika menghadirkan tentang pembuktian secara baik itu secara tertulis maupun yang menghadirkan para saksi. Nah, dari kejanggalan itu salah satunya adalah ketika pihak termohon itu menunjukkan salah satu foto sebagai bukti di T42 kalau tidak salah. Itu menunjukkan foto yang tersangka atau yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana 170 itu. Nah, setelah diperlihatkan ternyata foto yang ditunjukkan di T42 itu bukan foto pemohon, bukan foto Gus Tom, tapi foto orang lain. Ini lucu. Satu itu. Kejanggalan itu sudah dibantah dan di hadapan Pak si Hakim Tunggal, yaitu Bapak Hidayat Sarjana. Nah, setelah itu baik itu disaksikan oleh pihak saksi mereka maupun saksi kita. Baik itu saksi yang di bawah sumpah, yaitu salah satu Muhammad Irfan yang asli Winongan Kidul, dan juga saksi yang di luar sumpah, yaitu istri Gus Tom. Itu bukan Gus Tom, itu orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kaitkan dengan hal itu. Terkait orangnya saja itu salah, ya. Apalagi sepertinya kalau dalam sehari jam 2 ya, jam 2 jam 3 itu diambil Gus Tom, dengan bahasanya kemarin itu pengamanan kalau menurut istrinya dan menurut Gus Tom sendiri. Kemudian jam 3 malam dibangunin untuk tanda tangan, dinaikkan menjadi statusnya menjadi tersangka. Nah, di dalam waktu berarti jam 3 sore, ibarat jam 3 sore itu berapa jam? Berarti 24 jam ya. Ya, 12 jam atau berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Nah, 1, 2, 3. 12 jam. Nah, kalau kita runtut, ada 24 item yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian pada saat itu terlampaui, termasuk gelar perkara, termasuk pemeriksaan saksi, termasuk uji forensik. Nah, kalau kita mengacu kepada satu hal tadi, T42 itu salah, kami melihat ada sisi ketergesa-gesaan, ya kan? Akhirnya tidak fokus, tidak bisa. Lah apalagi ini? 24 item. Ini yang menjadi kejanggalan pada waktu sidang. Ya. Terus yang berikutnya juga, menurut tersangka, menurut pemohon, bahwa selama ini beliau tidak pernah menerima surat perintah penangkapan. Dan juga tidak pernah surat penangkapan itu ditembuskan kepada keluarganya menurut istri dan keluarganya pemohon. Tuh. Ini menurut saksi ahli kemarin bahwa jika surat perintah penangkapan itu tidak diterima oleh si tersangka dan surat perintah penangkapan tidak diterima, surat tembusan, surat perintah penangkapan tidak diterima oleh keluarga, maka kata saksi ahli wajib dong dimintakan ganti rugi dan atau dilepaskan si tersangka itu, karena ini tindakan merupakan tindakan sewenang-wenang atau boleh dikata arti merupakan tindakan kriminalisasi yang tidak mengedepankan praduga tak bersalah. Tuh. Belum hal yang lain, ya kan? Tuh. Terus kemudian di hasil kemarin itu sidang terakhir, Mas Herli, sidang kemarin itu jam 8 kita mulai. Ya. Hampir setengah 9 berarti hampir 30 menitan. Terus kemudian setelah kesimpulan kita berikan, hakim menskores untuk dilanjutkan jam setengah 10. Ya kan? Tentang apa? Memberikan putusan tentang pra peradilan ini. Namun, ya, kita tunggu sampai jam setengah 9, berarti kan 1 jam itu kan? 1 jam. Tidak hadir-hadir. Akan tetapi sebelum setengah 10 itu tercapai setengah 10 itu sekitar jam setengah 9 sampai jam lama itu kan banyak tiba-tiba banyak ke pihak kepolisian yang datang. Ratusan. Katanya sifatnya pengamanan. Ternyata di luar itu ada para kabib dan muhibin, ya, melakukan aksi. Dan saya dengar juga ada beberapa mobil bis yang mengangkut para habib dan muhibin, yaitu di alun-alun katanya itu. Nah, artinya apa? Setelah kita tunggu-tunggu, para habib itu juga datang. Kami tidak mau suudan lah, tidak suudan. Tapi waktu yang sudah ditentukan jam setengah 10 itu tiba-tiba tidak terlaksana. Sehingga waktu itu mundur beberapa jam. Dan dimulai jam 11 lebih. Hampir setengah 12. Hampir setengah 12 sidang atau untuk putusan itu baru dimulai oleh hakim. Nah, pertanyaannya, ada apa? Nah, itu. Akan tetapi beliau sudah mengutarakan, kenapa kami ini agak molor, agak telat, agak terlambat. Katanya sih ada beberapa perbaikan yang harus dibenahi, katanya si hakim. Begitu, Mas Eri. Nanti janjinya setengah 10 sampai jam setengah 12. Bayangan itu. Berapa jam itu?
Ya, artinya jarak waktunya lumayan juga, Gus ya. Ya, lumayan. Nah, ini bisa disimpulkan oleh para masyarakat, warga masyarakat. Kenapa? Ya khawatirnya kami ada sesuatu hal, tapi kami tidak mau suudon lah. Kita berhusnudon mawon untuk hal itu. Ya, baik. Halo, Gus. Yes, siap. Ya, terus bagaimana terkait dengan bukti-bukti, Gus? Artinya ketika kita sudah masuk ke ditolaknya sidang pra-peradilan, kemudian setelah ini kan akan ada sidang gelar perkara, Gus ya. Nah, itu bagaimana, Gus, Ya. kesiapannya, Gus? Justru dengan adanya gelar perkara ini yang kami tunggu sebenarnya, ya, kita akan optimalkan semaksimal mungkin kemampuan kita. Halo? Ya, halo, Ya, halo. halo, siap. Putus-putus. Ya, untuk kesiapan sidang pra-peradilan gimana, Gus? Ya, justru hal ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mengoptimalkan kemampuan kita, memaksimalkan kemampuan kita untuk gelar pokok perkara ini. Kami akan ungkap semua. Begitu, Bang Sari. Baik, nah sekarang berarti Gus Tom tetap ditahan di sana, Gus ya? Oke, untuk sementara saat ini, Gus Tom masih ditahan di Polda Jatim. Kita nunggu jadwal sidang atau gelar perkaranya itu kapan. Kami akan senantiasa menunggu dengan senang hati. Kapan itu dijadwalkan persidangan, kapan waktunya, kapan, di mana tempatnya. Saya harapan kami jangan sampai disidangkan di Bangil atau Pasuruan. Karena khawatir. Alasannya apa, Gus? Kenapa sidang di Bangil Pasuruan, Gus? Ya pasti tidak kondusif seperti pra peradilan. Pasti banyak aksi-aksi mereka kan. Kalau di tengah-tengah, kalau di andai kata di Surabaya aman lah. Iya. Baik, kalau menurut Gus, peluangnya bagaimana, Gus, untuk memenangkan sidang perkara nantinya, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yakin 100% kita akan menangkan itu. Dan akan membuka peluang-peluang yang mungkin banyak orang yang berpikir atau penasaran terkait masalah Winangun itu. Insya Allah akan terkuat semua ini. Ya, baik. Perkiraan tanggal berapa, Gus, sidang perkara, Gus? Kita belum tahu. Kita belum paham itu. Karena kita masih menunggu informasi dari penyidik atau dari pihak kepolisian daerah Jawa Timur. Bang Cari. Ya, kalau sedikit ini, Gus, terakhir, Gus. Bagaimana melihat kekuatan dari pihak sebelah, Gus, dalam kasus ini, Gus? Mungkin ada sedikit analisa bahwasanya apakah mungkin ada dugaan keterlibatan aparat ataupun pejabat yang akan mempolitisasi kasus ini, Gus? Kami memastikan pasti, ya, itu pasti. Contoh ini, contoh. Oh, pasti ya. Ya, pasti. Contoh. Di Pasuruan itu tiba-tiba pada tanggal 30 hari Kamis itu muncul namanya Perbub, ya, Perbub baru. Ya, terkait masalah Winongan ini. Mungkin aneh ini. Coba cari Perbub tanggal 30 itu disiarkan kalau tidak salah jam 11.47 atau kalau tidak 12.47. Belum bisa di-download itu. Itu contoh. Dan kemudian kita sudah mengetahui siapa bupatinya, siapa kapolresnya, kan gitu. Dan tentunya kita ini tidak bisa dimunafikkan bahwa Pasuruan itu adalah merupakan basis Pak Alawi, di mana di sana ada Taufik Assegat, ada Awad Dalwa dan macam-macam, itu kan. Demikian, Mas Ali. Ya, baik, Gus. Terima kasih atas informasi lengkapnya. Mungkin kita akan
mendengar atau melihat dulu perkembangan ke depan sambil kita melihat berita-berita atau info terbaru dari kasus Gus Tom ke depan. Terima kasih Gus Naim sudah memberikan waktunya. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di The Podcast Warungan di episode berikutnya. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.